dapat membuktikan kebenaran mengenai teorema Pythagoras dan juga menggunakannya dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan teorema Pythagoras. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami teorema dari Pythagoras. Yang kedua, peserta didik mampu membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengaplikasikan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Menara Pythagoras terdiri dari 2 komponen utama, yaitu komponen menara dan komponen alasnya. Untuk di bagian menara itu terdiri dari beberapa komponen kecil. Yang pertama ada tali yang berhubungan dengan pemberat di salah satu sisi dan di sisi lainnya adalah magnet. Nah, kemudian ada 2 magnet di bagian depan dan di bagian belakang ini. Nah, magnet ini melekat pada besi yang terletak di bagian belakang ini. Dan ada juga meteran baju untuk mengukur sisi miringnya. Nah, kemudian untuk di bagian sebelah kiri itu ada penggaris yang akan mengukur tinggi dari segitiga tersebut. Nah, kemudian untuk bagian alasnya terdapat alas yang ada penggaris besinya. Kemudian di sini ada penggaris lagi untuk mengukur bagian alas. Nah, di sini saya akan menjelaskan petunjuk penggunaan dari menara Pythagoras. Yang pertama, kita perhatikan posisi tuas di menara dan juga posisi tuas di lintasan bawah. Yang kedua, kita gerakkan posisi tuas di menara ke atas atau ke bawah sesuai dengan panjang yang diinginkan. Kemudian kita catat panjangnya. Nah, bagian ini tadi itu akan menjadi tinggi dari segitiga. Kemudian yang ketiga yaitu kita gerakkan tuas di bagian lintasan sesuai dengan panjang yang diinginkan. Kemudian kita catat panjangnya. Nah, bagian ini tadi itu merupakan alas dari segitiga. Nah, setelah posisi tuas itu sudah sesuai dengan posisi yang diinginkan, kita perhatikan tali hijau yang melintang di antara menara dan juga lintasan. Nah, tali hijau ini itu nanti akan menjadi sisi miring dari segitiga. Kita dapat mengukur panjang dari sisi miring segitiga ini menggunakan meteran. Masukkan semua panjang yang telah diperoleh ke dalam rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan A itu sisi tinggi, dan B itu sisi atas, dan C itu sisi miring. Nah, kemudian kita bisa melakukan kegiatan 1-5 secara berulang dengan panjang yang berbeda untuk membuktikan bahwa rumus Pythagoras tadi itu benar, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini kita akan membahas soal yang pertama. Kita memiliki segitiga siku-siku sama sisi dengan panjang sisinya 20 cm. Kita diminta untuk menentukan panjang sisi miringnya. Kita coba lukiskan secara geometris terlebih dahulu. Segitiga siku-siku sama sisi merupakan segitiga siku-siku yang kedua sisinya sama panjang.
Dan di sini kita mengetahui panjangnya 20 cm. Dengan demikian kita bisa mengaplikasikan teorem Pythagoras secara langsung. A kuadrat sama dengan B kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A nya adalah 20, B nya adalah 20, dan C merupakan sisi miring dari segitiga siku tersebut. Kita bisa mensubstitusikan langsung angka-angkanya. Kita memiliki 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan C kuadrat. 20 kuadrat itu merupakan 400 tambah 400. C kuadrat adalah 800. 800 sendiri bisa kita katakan sebagai 2 kali 400. Lalu kita akarkan kedua ruas. Dengan aturan akar yang kita pelajari sebelumnya, kita memperoleh di sini adalah C, sedangkan di sini akar 2 dikali akar 400. Angka C nya adalah akar 2 kali 20. Selesai. Kita memperoleh C itu 20 akar 2. Setelah kita mengatur tinggi dan alasnya menjadi 20 cm, kita akan menghitung panjang sisi miringnya. Kita mulai dari bagian ini, kita paskan dengan pangkalnya. Kita coba paskan yang ujung satunya. Nah, perhatikan di sini menunjukkan sekitar 28,3 mungkin ini. Bagian ini yang mana cukup akurat dengan perhitungan kita secara matematis tadi. Kita memperoleh 28,28. Baik, kita akan lanjut ke soal kedua untuk penerapan menara Pythagoras ini. Di soal kedua, Aldi berjalan ke sebuah taman yang berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian Aldi berjalan ke arah timur sejauh 24 meter, lalu masih berjalan lagi ke arah barat laut sejauh 26 meter, dan kemudian pertanyaannya adalah tentukan jarak Aldi sekarang ke titik asal. Nah, kita tuh bisa menuliskan masalah tersebut dalam suatu ilustrasi berbentuk segitiga seperti ini. Dengan kita, jadi di sini kita bisa ketahui bahwa Aldi berjalan ke timur sejauh 24 meter. Jadi dari sini Aldi berjalan sejauh 24 meter. Lalu kemudian Aldi berjalan lagi kemudian dari titik sini 26 meter ke arah barat alias ke atas itu 26 meter. Dari sini kita harus mencari jarak antara posisi terakhir Aldi di sini ke posisi awal Aldi, yaitu di sebelah bawah. Nah, kita bisa menggunakan teorem Pythagoras karena diketahui taman tersebut berbentuk segitiga siku. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa teorem Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan A, B adalah sisi samping dari segitiga dan C adalah sisi miring dari segitiga. Kita jadi diketahui bahwa sisi bawah dari segitiga 24 meter, maka kita bisa bawah yang misal A 24 meter, 24 kuadrat ditambah dengan kita masih tidak tahu nih, jadi kita terus saja B kuadrat sama dengan C kuadrat yang diketahui 26 meter, maka 26 kuadrat. Maka kita bisa memperoleh B kuadrat itu adalah pengurangan dari 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Kemudian kita cari saja 26 kuadrat. 26 kuadrat itu adalah 676, sedangkan 24 kuadrat adalah 576. Maka B kuadrat adalah 100. Sehingga dengan menggunakan hukum akar, maka B adalah akar dari 100, itu adalah 10. Seperti ini. Oke, mari kita buktikan hasil pengerjaan matematis tadi ke dalam menara Pythagoras yang telah kami buat ini. Nah, jadi kita diketahui bahwa sisi bawah dari segitiga yang di dalam ilustrasi itu adalah 24 meter. Maka di sini kita atur saja bagian bawah di sini menjadi 24 cm. Kita lihat 24 cm. Ya sudah mendekati kan ini 24 cm. Nah, kemudian kita ubah, kan kita diketahui bahwa B adalah 10 meter, maka kita ubah sisi bagian atas
itu menjadi 10 meter. Maka kita bisa naikkan saja tuas seperti ini sampai sekitar 10 meter. Nah ini, sudah sekitar 10 meter. Nah kemudian kita akan ukur sisi miring apakah benar 26 meter atau di sini seharusnya akan menjadi 26 cm seperti itu. Kita langsung saja kita ukur menggunakan alat bantu pengukur garis ini. Nah, bisa terlihat sekali bahwa di sini sisi panjang ini memiliki panjang sekitar 26 cm. Nah, harus jadi artinya teorema Pythagoras ini benar adanya dan alat ini berhasil membuktikan kebenaran teorema Pythagoras.